Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 52. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang kita berada di desa Samsara atau desa reinkarnasi. Di sana Tuan Su dan Tim Biksu Tang sedang berbincang, dan kini Tuan Su mengatakan bahwa di tempat ini ada kuburan umur panjang. Lalu Biksu Tang pun kini bertanya, kapan dirimu menemukan kekuatan untuk bangkit dari kematian? Tuan Su pun kini menjawabnya, baru tahun lalu, salah satu cucuku meninggal dan aku menguburnya di pemakaman Changseng. Pada suatu malam setelah 3 hari aku menguburkan dirinya, kemudian dia kembali dan mencariku. Cucu dari Tuan Su ini kemudian berkata, aku lapar, aku sangat lapar. Kemudian semua orang yang berada di situ menjadi terkejut karena cucu dari Tuan Su ini telah hidup kembali. Cucu dari Tuan Su ini kemudian datang untuk meminta makanan. Tuan Su pun kini memberikannya dia makanan, dan terlihatlah cucunya ini memakan semua makanan dengan sangat lahap. Orang yang berada di situ melihat cucu dari Tuan Su ini merasa sangat aneh dan tidak seperti biasanya. Tuan Su pun kini menjadi panik dan dia berkata, apakah dia sudah kerasukan? Dan Tuan Su pun berteriak untuk membunuh cucunya itu. Lalu semua orang yang berada di tempat itu menuruti apa yang dikatakan oleh Tuan Su dan dia menghajar cucunya itu. Cucu dari Tuan Su yang baru bangkit ini, dirinya pun dihajar dan dipukul sampai babak belur. Tuan Su juga berkata untuk terus memukulnya, jangan sampai berhenti. Dan tiba-tiba saja 2 orang yang memukuli cucu dari Tuan Su kini berhenti dan mereka menjadi terkejut. Lalu Tuan Su pun kini berkata pada cucunya, aku merasa sangat kasihan pada dirimu, Min-er. Dan kini, cucu dari Tuan Su yang bernama Min-er ini, dia tidak peduli dengan pukulan yang dilakukan pada dirinya. Dia pun masih saja lahap memakan makanan yang ada di tempat itu. Tuan Su dan ibu dari Min-er ini semakin tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi Min-er yang sudah mati ini. Dan tiba-tiba saja, Min-er pun kini menjatuhkan makanannya. Dia pun muntah lalu pingsan. Tuan Su lalu membiarkan Min-er yang pingsan berada di tempat itu. Dan Tuan Su kini mengatakan, pertumpahan dari cucuku itu terjadi di satu tempat, tetapi dia abadi. Dan dia datang padaku dengan keadaan yang sangat lelah. Dan dia pun tersungkur ke tanah lalu tertidur. Biksu Tang pun langsung bertanya, sebelum cucumu bangkit dari kematian, apakah sesuatu yang aneh terjadi pada pemakaman Changseng? Dan Tuan Su pun kini menceritakan, pada zaman dulu ada banyak darah yang menyembur dari tanah, lalu mengalir melalui pemakaman Changseng, dan kemudian darah itu menghilang tanpa jejak. Biksu Tang pun langsung bertanya, apakah semburan darah itu berlangsung selama 3 hari? Bagaimana kau bisa tahu? Kemudian Biksu Tang kini mengingat kejadian saat dirinya bertemu dengan kakek Tudi. Pada saat itu, kakek Tudi mengatakan bahwa dirinya telah melihat sungai darah. Tuan Su yang mendengar bahwa di dunia ini ada sungai darah, dirinya pun kini menjadi terkejut. Lalu Biksu Tang kini berkata lagi, pemakaman umur panjang memiliki kekuatan untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Dan itu pasti ada hubungannya dengan darah misterius ini. Tuan Su, desa Samsara ini berada di jalur monster. Lalu pernahkah Anda mendengar nama 6 monster? Tuan Su pun langsung menjawabnya, tentu saja aku pernah mendengarnya, dan mereka adalah 6 ras monster yang paling brutal dalam legenda. Baishi pun kini ikut bertanya, apakah Anda tahu tentang mereka? Tuan Su pun mengatakan, kenapa? Apakah kalian tidak mengenal diriku? Aku adalah salah satu dari 6 ras
gerombolan umur panjang. Dan kini Baisi, putri tengkorak putih, dan juga Yuto menjadi terkejut mendengar kata-kata dari Tuan Su ini. Dan sekarang, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Biksu Tong pun langsung meliriknya. Dan ternyata, yang datang itu adalah segerombolan mayat hidup. Dan kini semua orang yang ada di tempat itu menjadi waspada. Raja zombie pun kini menampakkan dirinya. Dan dia langsung berkata, "Guru Tan Sansang, seorang teman ingin menemui Anda." Kemudian Aoye kini berteriak, Biksu yang melihat Aoye bersama Raja Zombie, dirinya pun kini menjadi terkejut. Begitu pula dengan Baisi, putri tengkorak putih, dan juga Yuto. Dan kini Aoye pun lalu berlari dan memeluk Biksu Tong. Biksu Tong pun langsung bertanya, "Apakah kau baik-baik saja, Aoye?" Setelah mengantarkan Aoye pada Biksu Tong, kini segerombolan zombie dan Raja Zombie pun meninggalkan tempat itu. Dan kini Raja Zombie menghilang dalam asap. Hal ini membuat Biksu Tong dan yang lainnya menjadi terkejut, karena ternyata mereka datang ke sini hanyalah untuk mengantarkan Aoye. Biksu Tong pun kini langsung bertanya pada Aoye, "Aoye, apa yang terjadi padamu? Tubuhmu sangat dingin." Lalu Biksu Tong pun kini menyentuh leher Aoye dan dia berkata, "Ini." Aoye pun mengatakan, "Biksu, aku sudah mati." Baisi, putri tengkorak putih, Yuto, dan juga Biksu Tong kini menjadi terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aoye, bahwa dirinya ternyata sudah mati. Kemudian Biksu Tong pun bertanya, "Apakah kau dimakamkan di pemakaman umur panjang?" Sambil menangis, Aoye pun menjawabnya, "Iya Biksu, dan aku sekarang adalah monster yang abadi." Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rulai dan juga roh darah bumi. Di depan api unggun, kini Dewa Rulai berkata, "Aku telah menjawab semua pertanyaanmu. Apakah kau puas?" Roh darah bumi pun menjawabnya, "Tathagata, kau berani menghukum raja kebajikan demi keadilan? Apakah aku harus merasa tidak puas dengan jawabanmu?" Kemudian Dewa Rulai pun kini berkata pada roh darah bumi, "Roh darah bumi, sekarang giliranku untuk bertanya padamu, dan kamu harus menjawabnya." Dewa Rulai pun kini bertanya, "Pada hari itu, para naga telah menyerang surga, dan dunia manusia penuh dengan kekerasan, dan jika mereka tidak bertarung, maka mereka akan mati. Apakah hal itu ada hubungannya dengan dirimu?" Roh darah bumi pun kini menjawabnya, "Itu benar. Aku menggunakan kekuatan jantung bumi untuk membingungkan hati 3.000 makhluk di dunia, dan aku meminta mereka untuk saling membunuh." Dewa Rulai pun bertanya lagi, "Kenapa kau lakukan hal itu?" Dan roh darah bumi kini menjawabnya, "Kebencian yang disebabkan oleh pembunuhan. Darah dari kebencian itu dapat membantuku untuk menyembuhkan lukaku dan dapat mempercepat kelahiran kembali dari tubuhku ini. Tapi jika aku tidak melatih lubang hitamku untuk menyerap semua bintang-bintang, aku tidak akan dapat menyerap semua kekuatan kebencian dari 9 hari dan 10 tempat. Hal yang paling kuat adalah jantung bumi. Kekuatannya yang membingungkan benar-benar dapat mempengaruhi dirimu dan juga Dewa Sasin." Lalu Dewa Rulai pun kini berkata, "Pada saat itu, aku membunuh Xiao Tian yang pikirannya telah menjadi bingung. Apakah aku telah membuat keputusan yang salah? Dan pada saat itu, aku memberikan segel Buddha pada punggungnya. Aku telah membunuh Xiao Tian tanpa belas kasihan sedikit pun. Dan aku berbohong pada diriku sendiri bahwa aku membunuh Xiao Tian untuk menyelamatkannya. Tapi diriku ini menjadi tidak tenang dan selalu memikirkannya. Apakah mungkin ada cara yang lebih baik dari itu?" Roh darah bumi pun kini mengatakan, "Sungguh menakjubkan. Ternyata seorang Tathagata bisa kehilangan belas kasihnya." Dewa Rulai pun lanjut berkata, "Pada saat itu, Sasin Guanyin memiliki rencana yang menarik agar dirimu keluar dari persembunyian yang menggunakan pasukan surga untuk bertempur dengan para naga. Tapi yang dilakukan oleh Sasin Guanyin itu adalah sesuatu yang melanggar sebuah kebaikan, dan itu menurutku adalah sebuah kesalahan." Kemudian roh darah bumi pun kini berkata pada Dewa Rulai, "Rulai, tanpa bantuan kalian berdua, aku tidak akan bisa pulih dari cederaku secepat ini." Dan kini Dewa Rulai pun berkata,
Kami melakukan segala hal untuk bisa menemukan dirimu, tapi aku tidak menyangkanya bahwa ternyata diriku dan Sasin Guanyin telah dikendalikan oleh keinginanmu. Dan sepertinya aku dan Sasin Guanyin telah dikalahkan oleh dirimu. Roh darah bumi pun langsung berkata, sebelum akhir dari pertempuran, siapa yang menang? Siapa orang jahat yang masih belum kau ketahui? Rulai, dirimu tahu bahwa orang-orang yang akan menghancurkanmu suatu saat nanti bukanlah diriku, tapi orang itu adalah musuh yang tersembunyi dalam kegelapan. Mendengar perkataan dari roh darah bumi, kini Dewa Rulai terkejut dan dia memikirkan satu hal. Dan tiba-tiba saja, kini sebuah petir menyambar dari langit. Dan kini turunlah hujan dari langit yang sudah menjadi hitam. Melihat hujan tiba-tiba turun, kini Dewa Rulai langsung berkata, langit tadinya cerah, tapi sekarang menjadi hujan deras. Dan roh darah bumi pun mengatakan, ini adalah air mata surga. Raja kebajikan dari surga, dirinya telah menjadi iblis kebijaksanaan. Jika langit ini memiliki roh, pasti dia akan menangis. Lalu Dewa Rulai pun kini bertanya pada roh darah bumi, roh darah bumi, raja kebajikan itu sebenarnya dewa atau iblis? Dan apakah perlu untuk menemukan bukti, bukan hanya mengambil kesimpulan? Roh darah bumi pun kini terdiam sejenak sambil memandang langit. Lalu dirinya pun kini berkata, terus terang saja Rulai, semakin aku tahu tentang dirimu, maka aku semakin menghargai dirimu. Aku kagum dengan belas kasihmu terhadap sesama. Kalau kau tidak memiliki rasa belas kasih itu, aku tidak ingin berteman dengan dirimu. Dewa Rulai pun kini juga memandang ke langit, dan dirinya pun tersenyum lalu berkata, roh darah bumi, dirimu adalah iblis yang sebenarnya, tetapi kamu itu lebih baik dari mereka semua yang mengaku benar. Mendengar perkataan dari Dewa Rulai, kini roh darah bumi menjadi tertawa, dan dirinya pun kini juga berkata, hahaha, saat itu aku berpikir bahwa orang yang paling mengerti diriku adalah raja kebajikan. Tapi sayangnya diriku ini salah, karena pada hari ini aku menemukan bahwa orang yang bisa mengerti diriku itu adalah dirimu. Dan aku harap kali ini aku tidak salah menduganya. Kemudian Dewa Rulai pun kini bertanya pada roh darah bumi, roh darah bumi, sejak kapan kau mengetahui bahwa raja kebajikan adalah orang yang munafik? Roh darah bumi pun menjawabnya, saat itu aku bertarung melawan Dewa Surga dan aku tersesat. Aku menjadi murid dari Tianda, dan melalui Tianda aku mengenal 3 dewa kuno ini. Di antara 3 dewa kuno, aku paling banyak berbicara dan dekat dengan Taisang Lojun. Lalu Dewa Rulai pun kini bertanya, apakah kau berpikir bahwa setelah para dewa, iblis, dan monster di langit dan bumi, maka pembunuhan itu meningkat dan reinkarnasi telah kehilangan keseimbangannya dan dunia tidak menjadi harmonis lagi? Roh darah bumi pun kini mulai berdiri dan dia berkata, benar Rulai. Dan kini roh darah bumi mengecek segel bola yang dia lakukan pada Dewa Sasin. Lalu Dewa Rulai pun kini juga mulai akan berdiri dan dirinya berkata, apakah kau berpikir bahwa 3000 dunia semakin buruk dari hari ke hari, dan itu sudah menjadi ladang kejahatan dan mengakibatkan banyak dosa dan kekotoran? Jadi kamu akan membersihkan dunia, dan kamu mulai dari dunia manusia. Roh darah bumi pun langsung bertanya pada Dewa Rulai, apakah raja kebajikan yang memberitahumu tentang hal ini? Dewa Rulai pun menjawabnya, benar. Dan roh darah bumi pun kini mengatakan, aku hanya mengatakan ini pada guruku Dewa Tianda dan juga pada Taisang Lojun. Dan pada saat itu Dewa Tianda menentangku, tetapi raja kebajikan, dia mendukung diriku. Dewa Rulai pun langsung berkata lagi, raja kebajikan setuju dengan apa yang akan kau lakukan? Sambil melirik Dewa Rulai, kini roh darah bumi berkata, tentu saja, tapi dia ini adalah jenis orang yang munafik dan bermuka dua ketika dia berhadapan dengan Dewa Tianda. Dewa Rulai pun kini bertanya pada roh darah bumi, hei roh darah bumi, apa yang dilakukan raja kebajikan?
Strategi apa yang dia katakan padamu sehingga dirinya menjadi dekat denganmu? Dan apa tujuan dibaliknya? Roh darah bumi pun menjawab pertanyaan dari Dewa Rulai. Dia berkata, "Jadilah temanku. Dan tahukah kamu Rulai, pada saat itu ketika aku kalah dari guruku Dewa Tianda, aku dikubur dengan kata teman. Dan teman adalah senjata yang tak terkalahkan di dunia ini." Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya tentang kisah roh darah bumi ini dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Taisang Lojun? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.